Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara gelar simulasi sistem pengaman kota atau Sispam Kota dalam rangka mengantisipasi, menanggulangi, serta mengendalikan gangguan Kamtibmas dalam bentuk massal, khususnya mengantisipasi unjuk rasa anarkis pada saat tahapan Pilkada serentak di Mandailing Natal tahun 2020 ini. Simulasi ini digelar Polres Mandailing Natal di lapangan Aik Godang, Penyambungan, Mandailing Natal, dengan melibatkan 450 personel Polres Madinah, 1 peleton Brimob dari Kompi C Sipirok, serta 250 relawan yang berasal dari sipil. 2 unit mobil water cannon juga turut ambil bagian dalam skenario unjuk rasa yang berujung anarkis ini. Simulasi ini dipimpin langsung Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi dan dihadiri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Semua unsur Forkopimda, ulama, serta stakeholder yang terlibat dalam proses Pilkada serentak 2020. Dalam simulasi ini, Polres Mandailing Natal memperagakan situasi terburuk kemungkinan yang terjadi selama proses atau tahapan Pilkada 2020. Terdapat beberapa tahapan yang memungkinkan terjadinya gesekan di antara masyarakat maupun antar masyarakat dengan aparat keamanan serta dengan penyelenggara pilkada. Sepanjang tahapan pilkada, Polres Mandailing Natal bersama TNI, Brimob, Pemda Madinah akan mengadakan patroli skala besar untuk sosialisasi Kamtibmas dan jaminan keamanan pada seluruh lapisan masyarakat serta penyelenggara pilkada. Polres Mandailing Natal juga memperlihatkan kesiapan aparat dalam pengamanan calon kepala daerah dari berbagai ancaman, termasuk pengamanan pribadi calon serta pengamanan saat masa kampanye di lapangan terbuka. Dengan pusat koordinasi terpadu, Polres Mandailing Natal juga siap siaga menurunkan personel pengendalian massa jika terjadi gesekan antara masyarakat maupun dengan petugas penyelenggara pilkada. Puncaknya adalah hasil akhir pilkada serentak yang kemungkinan tidak bisa diterima pasangan yang kalah sehingga melakukan protes ke KPU. Bahkan dengan massa pendukungnya akan melakukan tindakan anarkis. Hal ini juga sudah diantisipasi dengan baik dan detail oleh Kapolres Mandailing Natal sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku dalam pengendalian massa. Saya kira perlu komunikasi, misalnya nanti kita lihat lah ke depannya. Saya kira yang perlu kita bangun bersama adalah komunikasi yang santun gitu ya. Misalnya nanti sudah ada para calon yang mendaftar secara resmi misalnya, ya nanti tentu tugas tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa komunikasi politik misalnya antar calon itu bagus. Begitu juga masyarakat, kita luruskan bahwa kritis boleh, tapi kan ada nilai-nilai kesantunan yang perlu kita junjung tinggi tentunya. Dan yang terparah jangan sampai ada terjadi tindak pidana misalnya gitu di media sosial. Termasuk pembuka agama untuk menyampaikan pilkada kondusif terhadap seluruh lapisan masyarakat sehingga pemicu keributan bisa diantisipasi secara dini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Robulo Siregar, TV One mengabarkan. Luput dari perhatian pemerintah, Organisasi Himpunan Masyarakat Batak Toba atau Humatop Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara melaksanakan bedah rumah warga salah seorang warga yang kurang mampu. Selama 1 bulan lebih dikerjakan, akhirnya pelaksanaan bedah rumah milik keluarga almarhum M. Silalahi dan istri N. Borusya Mosir, warga Jalan Dalil Tani 2, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, rampung dikerjakan oleh kelompok organisasi Humatop. Program bedah rumah ini merupakan inisiatif dan bantuan sosial seluruh pengurus dan anggota Humatop Kota Pematang Siantar yang mengetahui adanya salah seorang warga di Kecamatan Siantar Timur yang memiliki rumah yang tak layak huni. Tepat pada hari Minggu kemarin, serah terima dan peresmian bedah rumah ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh bakal calon wali kota Pematang Siantar, Insinyur Asner Silalahi, yang juga Dewan Pembina Organisasi Humatop Kota Pematang Siantar dan Ketua DPD Humatop Kota Pematang Siantar, Sakti Sihombing. Prosesi serah terima ini dikemas secara sederhana dengan diawali pelaksanaan ibadah singkat dan dilanjutkan dengan syukuran dan makan bersama dengan warga dan keluarga besar Humatop yang hadir dalam kegiatan ini. Ini adalah salah satu dari program Humatop. Ya. Memberikan perhatian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Toba, dalam kesusahan atau dalam kebutuhan yang sangat primer. Salah satu adalah tempat tinggal. Ini sangat mempunyai efek yang luar biasa terhadap keluarga Silalahi, di mana mereka sekarang sudah tinggal di rumah yang layak dan nyaman. Saya mengucapkan terima kasih dan berbangga hati kepada kawan-kawan rekan-rekan dari pengurus Humatop Kota Siantar yang memberikan bantuan tenaga, pikiran, dan moralnya. Jadi kami berharap
ini sebagai permulaan untuk selanjutnya ini kerja nyata daripada Humatop Kota Siantar. Kami dari Humatop mengucapkan kepada ibu yang menempati rumah bedah agar kiranya sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Bermanfaat buat ibu ya Bu ya. Kedepannya kalaupun masyarakat yang ada di sini membutuhkan bantuan dari Humatop, jangan sungkan-sungkan. Selain melakukan kegiatan sosial bedah rumah, baru-baru ini pengurus organisasi Humatop juga menginisiasi penyemprotan massal cairan disinfektan ke rumah-rumah warga secara bertahap dan kontinu, serta pembagian hand sanitizer dan masker gratis kepada warga guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Masyarakat dan pemerintah Desa Tanjung Merawa A bersama-sama melaksanakan bedah rumah di Dusun 2 Desa Tanjung Merawa A, Kecamatan Tanjung Merawa. Bantuan ini dilakukan secara swadaya masyarakat dan bantuan dari para donatur sebagai bentuk kepedulian kepada sesama di tengah pandemi COVID-19. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Merawa A yang merupakan sebagai penggagas program bedah rumah milik salah satu warga Desa Tanjung Merawa A ini mengatakan, kegiatan ini berjalan lancar didasari kepedulian masyarakat dan bantuan dari para donatur seperti PT Medical Dilon Center serta pihak swasta lainnya yang turut membantu. Dalam kegiatan ini turut hadir Forkopimda Kecamatan Tanjung Merawa, Ketua PAC Pemuda Pancasila Tanjung Merawa, serta para donatur lainnya yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan bedah rumah. Donatur utama pada pelaksanaan bedah rumah ini mengatakan pelaksanaan bedah rumah bertujuan untuk membantu masyarakat di sekitar Tanjung Merawa A. Lantaran bedah rumah adalah salah satu program dari Rumah Sakit Jagir Singh yang berlokasi di Desa Tanjung Merawa A untuk membantu masyarakat dalam kesehatan dan meringankan beban di masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu, dana pembangunan juga berasal dari masyarakat lain yang melakukan donasi dibantu sejumlah dermawan. Sangat-sangat senang ya, dan berterima kasih kepada semua pihak. Semua berkumpul bersatu dalam rangka program bedah rumah ini. Tentu kita harapkan ini bukan yang terakhir kali, tapi ini yang pertama kali, dan terus menerus kita mari galang persatuan sehingga Tanjung Merawa ini menjadi kawasan yang aman, tertib, dan nyaman. Saya lagi melihat mencari tempat kos ke sekitar lingkungan ini. Saya lihat ada beberapa rumah yang memang sangat memprihatinkan sekali, dan kami sama-sama merencanakan untuk melakukan bantuan ini ke masyarakat langsung. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Empat desa, yakni Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, Desa Simpang 4, dan Desa Teluk Dalam, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terendam luapan sungai yang diduga akibat ditutupnya tanggul penahan banjir hampir 2 tahun lamanya. Warga yang mendatangi lokasi luapan sungai tersebut beberapa waktu lalu mengatakan berakibat pada lahan pertanian milik warga menjadi terendam air luapan sungai sehingga tak jarang petani merugi. Untuk itu mereka berharap agar pemerintah daerah Asahan dan pengelola tanggul segera memperbaiki tanggul yang dimaksud. Mati gara-gara ini, gara-gara benteng ini. Ya kan, gara-gara benteng ini baru diperparah lagi, pintu air cuma 3-nya itu terus bolak-balik ditutup. Jadi sepanjang tahun mulai dari 2018 sampai 2020 ini terendam terus. Nggak ada waktunya dia bernapas. Ini salah satu contoh aja. Kita 4 desa, kalau digabungkan semua 1.500 hektar. Mulai dari Desa Simpang 4, Silomlom, Anjung Ganjang, dan Teluk Dalam. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Camat Simpang 4 mengatakan bahwa keluhan warga sudah dilaporkan ke pemerintah dan pengelola tanggul dan akan dilakukan pengerjaan lanjutan. Sehingga diharapkan kejadian seperti ini dapat diminimalisir dan warga dapat bertani dengan baik. Sampai sekarang ini kita sudah berharap dan sudah kita laporkan ke kabupaten, kemudian ke pihak BWS sudah kami sampaikan, dan dalam tempo dekat ini, beberapa waktu ke depan ini akan ada pekerjaan lanjutan untuk perbaikan tanggul yang lama itu, yaitu tanggul Sungai Asahan itu. Mudah-mudahan dengan itu ya kita berharap tidak seperti inilah yang terjadi lagi, setidak-tidaknya mengurangi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.
Tirtaliho, Kabupaten Simalungun, beserta seluruh jajaran mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju, Simalungun harus mantap. Merdeka, 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 Horas. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah mengunjungi markas kepolisian Resort Tapanuli Tengah pada Jumat 7 Agustus lalu. Kehadiran Pangdam langsung disambut Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Nicholas Dedi Arifianto. Kepada wartawan, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah mengatakan kunjungannya ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk meningkatkan sinergitas antara TNI Polri. Ia juga mengatakan pentingnya meningkatkan sinergitas ini di mana pandemi corona seiring dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa TNI Polri ditugaskan menjadi garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus corona. Ya, sinergitas yang lebih kokoh antara TNI dengan Polri. Saya sampaikan kepada jajaran TNI tadi pagi bahwa kita harus bersinergi dengan semua stakeholder ya, bukan hanya TNI Polri, apalagi sekarang dengan era COVID ini kita diberikan tugas khusus oleh Presiden dan pimpinan TNI maupun Polri untuk menjadi garda terdepan dalam rangka mencegah menyebarnya pandemi COVID. Karena itu saya hari ini kemari bukan hanya sekedar ingin membangun tapi juga ini sebagai gestur agar semua jajaran anggota TNI Polri di wilayah mengerti bahwa para unsur pimpinan ingin sekali membangun adanya hubungan yang kuat antara TNI dan Polri. Di kesempatan kunjungannya ini, Pangdam juga menyempatkan diri untuk menanam pohon di halaman Mapolres Tapanuli Tengah. Sebelum berkunjung ke Tapteng, Pangdam ziarah ke makam Sisingamangaraja di daerah Toba. Selanjutnya mengunjungi Makodim Tapanuli Utara serta ke Makorem 023 Kawal Samudra di Kota Sibolga. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Tuntut ganti rugi lahan, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tanjung Mulia Hilir pada 6 Agustus 2020 lalu memblokade proyek pengerjaan tol Trans Sumatera Seksi 1 Binjai. Warga menyandra sejumlah alat berat hingga menghentikan aktivitas proyek tersebut. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tanjung Mulia Hilir nyaris bentrok dengan petugas utama karya. Pasalnya warga menghentikan paksa proyek pengerjaan jalan tol Trans Sumatera di kawasan Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara. Dalam aksinya, masyarakat menuntut hak ganti rugi yang sebelumnya telah disepakati Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia 2017 lalu. Warga menduga pihak Badan Pertahanan Nasional Sumatera Utara bermain dengan mafia tanah dalam hal ganti rugi lahan. Aksi blokade ini berlanjut, warga bahkan mendirikan tenda di tengah proyek jalan tol Trans Sumatera ini. Koordinator aksi ini menuturkan warga akan tetap bertahan jika pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman milik mereka tak juga diselesaikan. Kota Medan dan Ketua Forum Tanjung Mulia ini, Ketua Forum, ya, kami menginginkan secepatnya pembayaran ganti rugi tanaman dengan lahan. Kami tidak ada pemikiran lainnya atau menghambat pembangunan. Kami ini warga negara Republik Indonesia. Ya, tolong dicari solusi biar cepat ini lancar semua. Terlebih-lebih rakyat yang udah diterima orang uangnya. Kasus ganti rugi jalan tol ini bukanlah hal baru. 3 tahun berjalan, ganti rugi lahan dan tanaman di lokasi ini belum terselesaikan. Anehnya, meski belum rampung, proses pengerjaan jalan tol Trans Sumatera yang nantinya menghubungkan Medan, Langkat, serta Aceh ini terus berjalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Universitas Islam Sumatera Utara melaksanakan wisuda program sarjana, magister, serta doktor pada Selasa 11 Agustus lalu. Wisuda kali ini, WISU meluluskan sebanyak 763 lulusan secara tatap muka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan face shield serta physical distancing. Wisuda dibagi 4 sesi dalam 2 hari berturut-turut, yaitu Selasa dan Rabu.
Kegiatan wisuda tersebut juga dihadiri Ketua Senat UISU, Profesor Johar Arifin, yang juga merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam sambutannya, Rektor UISU Yanhar Jamaluddin berharap alumni UISU yang diwisuda kali ini dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia industri yang sudah memasuki era 4.0. Kepala LL Dikti Sumatera Utara, Profesor Dian Armanto juga turut memberikan motivasi kepada para wisudawan dan wisudawati secara daring. Bahwa wisuda kita kali ini memang sedikit agak berbeda. Wisuda kita kali ini kita sebut dengan wisuda konvensional tetapi terbatas. Terbatasnya di mana kita menyelenggarakan kegiatan wisuda kali ini ya dengan mengikuti protokol kesehatan. Maret 2020 yang lalu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kita itu kita laksanakan dengan daring dan kita mengembangkan satu metode pembelajaran jarak jauh e-learning yang kita sebut dengan sistem pembelajaran online. Menanggapi hal itu, Rektor UISU juga menegaskan keoptimisannya akan meraih akreditasi A di tahun depan dengan melakukan reformasi tata kelola manajemen yang baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Agung Harahap, TV One mengabarkan. Sidang pra-peradilan dengan pemohon Boluson P. Pasaribu sebagai mantan Kepala Desa Partungko Naginjang, Kabupaten Samosir, yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Samosir sebagai tersangka dugaan korupsi masalah sengketa lahan hutan APL Tele digelar di Pengadilan Negeri Balige. Pra-peradilan ini dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, padahal sejauh ini jaksa belum bisa memastikan apakah ada kerugian negara dalam kasus yang dipermasalahkan mulai tahun 2003 ini. Dalam sidang lanjutan ini, pemohon mengajukan 3 orang saksi, diantaranya saksi termohon yang dihadirkan pihak jaksa serta warga, dan Mangindar Simbolon, mantan Bupati Samosir yang kala itu tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Toba Samosir. Sidang ini berjalan cukup alot sehingga sidang berlangsung hingga larut malam. Dalam masalah ini, pihak kuasa hukum pemohon mengajukan kurang lebih 18 barang bukti kepada pihak Pengadilan Negeri Balige dalam sidang pra-peradilan ini. Melakukan upaya pra-peradilan ini dalam penetapan tersangka karena pada prinsipnya bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu adalah delik material. Artinya bahwa kerugian negara harus terlebih dahulu dapat dihitung secara pasti jumlahnya, baru bisa dikatakan melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, pihak Kejaksaan Samosir mengaku memiliki alasan yang jelas dalam menetapkan Boluson P. Pasaribu dari pasal kasus dugaan korupsi. Namun saat ditanya kerugian negara, Kasipitsus Samosir mengaku baru akan memohon hitungan kerugian negara ke pihak BPKP dalam kasus ini. Transaksi itu semua bertiga sudah memasuki materi perkara. Pasal 2 itu pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31. Dari Kabupaten Tobasa, Irfan, TV One mengabarkan. Kepolisian Perairan Polres Karimun menggelar pembagian bendera di perairan Karimun. Bagi kapal yang tidak mengenakan bendera, diwajibkan mengibarkan bendera kapal tanda nasionalisme dan cinta tanah air, terutama menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Satu persatu kapal dan speedboat yang berlayar di perairan Karimun dihentikan Satpol Air Polres Karimun. Bagi kapal yang tidak memasang bendera, petugas memberi himbauan memasang bendera merah putih. Jika tidak memilikinya, petugas memberikan secara gratis dan wajib dipasang. Selain itu, petugas juga menghentikan kapal-kapal yang menggunakan bendera merah putih yang telah usang dan menggantikannya dengan yang baru. Kegiatan ini merupakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Pembagian dan penaikan bendera ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta mempertegas bendera merah putih harus tetap berkibar di mana saja di Nusantara. Melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami sekarang berada di atas kapal Tenes Komunitas Rekonstruksi. Instruksi Bapak Kapolda agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara untuk di bulan Agustus tanggal 1 sampai 30
1 Agustus kita memasang bendera, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan bergerak baik dari Polres maupun Polsek Jajaran, termasuk juga Satpol Air. Kita meramaikan untuk di bulan Agustus untuk bisa memasang bendera merah putih. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri, TV One mengabarkan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Simalungun mengucapkan Dirgahayu ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita patuhi protokoler kesehatan. Indonesia maju, kuat, dan jaya. Forum Gerakan Masyarakat Pancasila atau FGMP meminta pihak PTPN 7 unit Betung agar mengukur ulang lahan perkebunan di Afdeling 3 dan 4 yang terletak di Desa Bukit Makmur, Desa Sukamulya, dan Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pertemuan ini dihadiri Disbunak Perkimtan BPN Banyuasin, Camat, dan Kapolsek Betung dalam rapat pertemuan bersama kepala desa maupun lurah juga masyarakat. Pihak FGMP menyampaikan dugaan temuan kelebihan lahan di luar hak guna usaha atau HGU sekitar 116 hektar dengan menunjukkan peta lokasi lahan PTPN 7. Pihak PTPN 7 mempertanyakan sumber data tersebut karena data yang disampaikan merupakan dokumen milik PTPN 7. Yang diizinkan oleh pemerintah ya sesuai dengan HGU mereka itu hanya 1067,8 ya. Hasil analisis kita, temuan kita itu 1184 Pak. Jadi kita mengharapkan ya seluruh instansi yang terkait ya kelebihan lahan itu segera dikembalikan kepada pemerintah. Dalam hal ini untuk kelebihan yang disampaikan, yang kami sendiri dari sisi perusahaan belum mengetahuinya karena hasil pengukuran itu belum turun. Nanti akan ditentukan mekanismenya pada waktu proses itu di sidang panitia B, di mana di situ akan disimpulkan apakah lahan itu lebih, dan memang kalau lebih akan disimpulkan seperti apa, itu menjadi kewenangan badan yang berwenang. Jadi kami perusahaan akan tunduk dengan apa yang diputuskan dalam proses permohonan perpanjangan tersebut. Dalam hal ini sidang panitia B yang akan dipimpin oleh Badan Pertanahan Nasional. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Penyerahan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT kepada mahasiswa kurang mampu terdampak COVID-19 itu diserahkan secara simbolis bersama dengan pemberian bantuan operasional pada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan untuk persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan pemberian bantuan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel pada Jumat 7 Agustus 2020 lalu. Menurutnya kelangsungan pendidikan generasi muda sangat penting karena menjadi tumpuan harapan di masa mendatang. Tak hanya mahasiswa Sumatera Selatan, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri seperti Mesir dan Sudan tak luput diberikan bantuan. Selain 18.082 mahasiswa tersebut, Gubernur Herman Deru juga memberikan kepeduliannya kepada 328 pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Masing-masing ponpes diberikan bantuan operasional senilai 15 juta rupiah. Bantuan kepada mahasiswa Sumatera Selatan di perguruan tinggi negeri maupun swasta sebanyak 92 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 18.000. Berikut juga mahasiswa kita yang mengajukan itu Sudan dan yang di Mesir juga sudah kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama tentu bantuan terima kasih ya. Bantuan itu adalah untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang terdampak. Perlu saya
sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang itu berjumlah 12.000 lebih, yang mendapat bantuan itu 1.400. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Sabtu siang mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Ki Gede Ing Surau, Lorong Serengam 1, Kelurahan 32 Ilir. Bahkan Herman Deru memberikan bantuan dana 3 juta rupiah per kepala keluarga untuk mengontrak sementara bagi warga yang mengalami musibah kebakaran. Musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis malam lalu membuat prihatin berbagai pihak, termasuk Gubernur Sumatera Selatan yang datang meninjau langsung lokasi kebakaran. Selain memberikan bantuan sembako, perlengkapan sekolah, alat kesehatan, kedatangan Gubernur Sumatera Selatan bersama Ketua PMI Febrita Lustia Deru juga untuk meringankan beban para korban kebakaran. Pasti yang pertama kita merasa prihatin sekali melihat kondisi ini. Ada 27 kakak yang harus kehilangan tempat tinggal, terus anak-anak yang masih usia balita, belum lagi yang prasekolah, yang sekolah. Ini harus terganggu semua. Yang cari nafkah seperti ini nih, motor ini. Kalau dia jadi ojol, penghasilannya hilang gara-gara motornya. Maka kehadiran saya ini untuk mencarikan solusi apa, kecuali bantuan-bantuan yang sifatnya kedaruratan, mengatasi kedaruratan seperti sembako, alat kesehatan, alat sekolah. Tapi kita juga ingin masa depan mereka tertata lagi begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Gubernur sudah membantu kami, sudah meringankan beban kami. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak. Semoga Bapak Gubernur menjadi orang yang selalu berjaya dan juga dicintai oleh warga Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pengawas pemilihan umum wajib menjaga porsi jarak yang sama dengan semua bakal calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu RI, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Muhammad Afifuddin pada acara launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoax yang bertempat di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini diresmikan secara langsung oleh Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin secara simbolis dengan melakukan pemukulan kentongan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Oku Dewantara Jaya dan seluruh anggota Bawaslu Oku lainnya. Muhammad Afifuddin menegaskan pengawas pemilu harus menjadi wasit yang baik dan adil. Menurut Muhammad Afifuddin, 3 hal melekat di Bawaslu. Pertama, pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang rawan terjadi pelanggaran, khususnya politik uang yang meracuni proses demokrasi. Karena menurutnya politik uang ini sangat rawan, maka perlu diawasi oleh pengawas pemilu yang harus melakukan pengawasan. Bawaslu itu menginisiasi banyak hal terkait dengan apa yang kita lakukan itu memperbanyak desa anti politik uang. Dan kesadaran ini banyak muncul dari bawah. Banyak kepala desa, warga yang kemudian berinisiatif menggelorakan semangat anti politik uang sebagaimana di desa. Potensi-potensi apa yang akan terjadi di kelurahan dan desa. Misalnya yang mengajak orang atau memberi orang uang untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah, itu yang harus kita cegah. Nah, ini bentuk pencegahan yang kami lakukan. Jadi ini pemantik untuk kegiatan-kegiatan lain bagi lembaga-lembaga lain atau masyarakat lain agar memahami. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.